Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Apriansyah dari Ilmu Komunikasi semester 2 dengan NPM 2370201015. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain secara langsung dan terjadi timbal balik atau feedback secara langsung penjelasan tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi melibatkan paling sedikit dua orang yang saling berinteraksi, saling berbagi informasi. Dan kedua, komunikasi bersifat langsung dan tatap muka sehingga kemungkinan terjadi arus balik yang langsung. 3. Komunikasi dapat menangkap reaksi dari peserta lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. 4. Terjadinya proses penangkapan reaksi secara langsung, sehingga dapat dilakukan penyesuaian pesan dengan sesuai situasi apa yang dihadapi. Kelima, komunikasi antar pribadi lebih efektif dalam mengubah sikap, pendapat orang lain, perilaku komunikasi, karena sifat dialogis. Selanjutnya, aku akan menjelaskan penjelasan proses komunikasi pribadi. Yang pertama, melibatkan proses seperti persepsi dan memori dari komunikator. Pada tahap ini, komunikator membentuk pikiran atau gagasan yang akan disampaikan kepada komunikasi. Yang kedua, penyediaan atau encoding. Setelah terbentuk gagasan dalam kognisi, komunikator menyampaikan atau mengodekan gagasan tersebut ke dalam lambang-lambang verbal atau kata-kata atau nonverbal. Isyarat dapat dipahami oleh komunikasi. 3. Komunikasi atau transmitting. Komunikator menyampaikan pesan verbal dan nonverbal kepada komunikasi melalui saluran atau media tertentu. 4. Penerima atau receiving. Komunikasi pesan verbal, nonverbal yang disampaikan komunikasi melalui indera atau seperti mata, telinga, dan proses ini berlangsung secara sirkuler di mana setiap elemen berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menciptakan makna. Komunikasi antar pribadi efektif tercapai ketika terjadi saling memahami makna yang disampaikan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan utama komunikasi antar pribadi adalah menciptakan dan memelihara hubungan antara pribadi yang baik, mengenal diri sendiri dan orang lain, mengembangkan hubungan baik komunikasi antar pribadi, mengubah sikap perilaku komunikasi antar pribadi, mencari kesenangan, atau sekedar menghabiskan waktu dalam konteks tertentu. Membentuk masalah melalui komunikasi antar pribadi, menyampaikan gagasan atau ide komunikasi antar pribadi yang efektif secara umum. Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk menciptakan hubungan yang bermakna, saling memahami, dan mencapai tujuan tertentu melalui proses interaksi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya, aku akan menjelaskan pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi memiliki peran yang penting dan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Membangun hubungan yang lebih baik, dekat, dan bermakna komunikasi antar pribadi, kemungkinan kita untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lebih mendalam dengan orang lain. Lalu, meningkatkan pemahaman melalui komunikasi tatap muka. Kita dapat menerima dan memberikan umpan balik secara selanjut, mengelola konflik. Komunikasi antar pribadi efektif membantu mengelola penyelesaian masalah konflik secara kultural. Lalu adanya pengembangan keterampilan sosial komunikasi antar pribadi. Kemungkinan kita untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berempati. Nah, selanjutnya, komunikasi antar pribadi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dilatih dan dikembangkan agar kita membangun hubungan yang lebih baik, mencapai tujuan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh komunikasi antar pribadi yang baik kamu lakukan. Salah satu contohnya, komunikasi antar pribadi yang pernah saya lakukan adalah ketika berdiskusi dengan teman untuk merencanakan satu acara.
seperti pengen jalan-jalan tuh. Nah, aku kumpul sama teman-teman untuk merencanakan untuk pergi ke pantai misalnya kan, itu berkumpul dan tatap muka langsung atau face to face. Nah, di situ kita melakukan interaksi secara langsung. Sekian dari saya Faizal Afriansyah mengucapkan undur diri. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.